Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Sulasri MPD, perkenalkan nama saya Anissa Suryani dengan NIM 2400265. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ringkasan buku manajemen perpustakaan karya Ruli Nadiansari SPD, Dr. Sutopo RS Kom MM. Berikut adalah identitas buku manajemen perpustakaan penulis Ruli Nadian SPD MPDI, Dr. Sutopo RS Kom MM, Meliana Eka Putri SPDI MPD, Evi Gusliana MPDI, Rizkyana MPD, Tahrirul Saldi MPD, Syekh Al-Ngarifin MPDI, Faud Hasan SPDI MAG, yang diterbitkan oleh Yayasan Triedukasi Ilmiah pada Juli 2025. Pada buku ini terdapat 8 bab, yaitu pada bab pertamanya konsep dasar perpustakaan, bab kedua sejarah dan perkembangan perpustakaan, bab ketiga jenis perpustakaan dan fungsinya, bab keempat manajemen koleksi dan pengadaan buku, bab kelima katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka, bab 6 layanan perpustakaan dan pelayanan pengguna, bab ketujuh manajemen sumber daya manusia dalam perpustakaan, dan bab terakhir yaitu promosi dan pengembangan minat baca. Langsung saja pada bab pertama, yaitu konsep dasar perpustakaan. Yang pertama, pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi. Dalam dunia pendidikan, perpustakaan bertujuan sebagai pendukung utama proses pembelajaran, baik bagi siswa, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Perpustakaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Basuki tahun 1993, perpustakaan adalah sebuah ruang atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan bahan pustaka lain yang disusun secara sistematis untuk digunakan oleh pembaca dan bukan untuk diperjualbelikan. Yang kedua, menurut Bafadal pada 2014 menyatakan bahwa perpustakaan adalah lembaga yang mengelola bahan pustaka seperti buku, majalah, surat kabar yang diatur dengan sistem tertentu agar mudah ditemukan dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Sedangkan menurut Saleh tahun 2006, perpustakaan merupakan tempat di mana koleksi disusun berdasarkan sistem tertentu sehingga dapat ditemukan dengan cepat ketika dibutuhkan. Yang kedua, jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan memiliki berbagai jenis sesuai dengan fungsi dan sarana penggunanya. Yang pertama, perpustakaan sekolah, yang berfungsi untuk proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi, yang menyediakan koleksi ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang terakhir, perpustakaan umum, yang terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan usia dan latar belakang. Selain itu, terdapat perpustakaan khusus yang dikelola oleh instansi tertentu dengan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Yang ketiga, permasalahan dan tantangan pengelolaan perpustakaan. Dalam praktiknya, pengelolaan perpustakaan tidak lepas dari berbagai permasalahan. Salah satu masalah utama adalah koleksi buku yang tidak diperbaharui, sehingga tidak relevan dengan kebutuhan pengguna. Keterbatasan anggaran sering menjadi penghambat pengembangan fasilitas dan layanan. Sumber daya manusia yang belum memadai, di mana banyak perpustakaan masih dikelola oleh tenaga yang bukan berlatar belakang kepustakawanan. Fasilitas dan infrastruktur yang kurang nyaman, rendahnya dukungan dari pimpinan, lemahnya budaya literasi, serta tantangan digitalisasi untuk menjadi hambatan besar dalam pengelolaan perpustakaan saat ini. Bab kedua, sejarah dan perkembangan perpustakaan. Untuk memenuhi perpustakaan saat ini, kita perlu mengetahui sejarah perkembangannya. Pada masa kuno, perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyimpanan naskah penting seperti yang terlihat pada perpustakaan Alexandria di Mesir. Pada abad pertengahan, perpustakaan
berkembang di lingkungan keagamaan seperti di biara-biara Kristen dan di dunia Islam melalui Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Pada masa Renaissance dan pencerahan, perpustakaan mulai terbuka bagi masyarakat luas seiring berkembangnya teknologi cetak oleh Gutenberg. Di era modern awal, lahir perpustakaan umum dan nasional yang dikelola oleh negara. Sedangkan di Indonesia, perpustakaan berkembang sejak masa kerajaan kolonial hingga pasca kemerdekaan dan kini bertransformasi menjadi perpustakaan digital. Bab ketiga, jenis-jenis perpustakaan dan fungsinya. Setiap jenis perpustakaan memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, perpustakaan nasional berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan pelestarian karya bangsa. Yang kedua, perpustakaan umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat sumber belajar dan penelitian. Yang terakhir, sedangkan perpustakaan khusus mendukung kegiatan instansi tertentu. Seluruh jenis perpustakaan ini saling melengkapi dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya literasi. Bab 4. Manajemen koleksi dan pengadaan buku. Manajemen koleksi merupakan inti dari pengelolaan perpustakaan. Kegiatan ini meliputi perencanaan koleksi, pengadaan, pengolahan, pemeliharaan, hingga evaluasi koleksi. Pengadaan buku harus disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tantangan utama dalam manajemen koleksi adalah keterbatasan dana dan cepatnya perubahan informasi sehingga perpustakaan dituntut untuk lebih selektif dan inovatif. Bab 5. Katalogisasi dan klasifikasi. Agar koleksi mudah ditemukan, diperlukan katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi adalah proses pencatatan data bibliografis pada pustaka. Sedangkan klasifikasi adalah pengelompokan bahan pustaka berdasarkan subjek, misalnya menggunakan sistem DCC. Kedua proses ini sangat penting untuk menciptakan keteraturan dan efisiensi layanan perpustakaan. Bab 6. Layanan perpustakaan dan pengguna. Layanan perpustakaan merupakan wajah utama perpustakaan karena berhubungan langsung dengan pengguna. Layanan meliputi layanan sirkulasi, referensi, dan layanan digital. Sistem layanan dapat berupa sistem terbuka maupun tertutup. Mutu layanan ditentukan oleh sikap pustakawan, kenyamanan fasilitas, serta kecepatan dan ketepatan pelayanan. Bab 7. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia memang berperan penting dalam keberhasilan perpustakaan. Manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi pustakawan. Tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya pustakawan profesional serta rendahnya kesempatan pengembangan kompetensi. Yang terakhir, bab 8. Promosi dan pengembangan minat baca. Minat baca masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan promosi melalui berbagai kegiatan seperti pojok baca, lomba, pameran buku, dan pemanfaatan media sosial. Strategi pengembangan minat baca bertujuan untuk menciptakan budaya literasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Buku manajemen perpustakaan menegaskan bahwa perpustakaan merupakan instansi strategi yang tidak lagi sekedar berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian, pelestarian pengetahuan, serta pengembangan budaya literasi masyarakat. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manajemen perpustakaan yang efektif harus dilakukan secara sistematis dan profesional, mencakup pengelolaan organisasi, pengembangan koleksi, katalogisasi, dan klasifikasi bahan pustaka, pelayanan pustaka, pengelolaan sumber daya manusia, serta promosi dan pengembangan minat baca. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan mutu layanan perpustakaan secara keseluruhan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.